Netanyahu adalah Hitler dan pasukan Israel adalah Nazi, kan Mahkamah Internasional ICJ sudah menyatakan bahwa terjadi genosida di Gaza. Yang kedua, diperkuat lagi dan keputusan Mahkamah Pidana Internasional ICC bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant melakukan kejahatan perang. Artinya sudah keluar surat perintah penangkapannya. Mereka sudah didakwa sebagai penjahat perang. Harus ada kampanye global dan solid bagaimana untuk menangkap Netanyahu. Terlepas apakah negara itu menandatangani Statuta Roma untuk ICC atau tidak. Karena ini kan masalah kemanusiaan. Dan Trump sekarang kan sudah mulai mengejar mahasiswa-mahasiswa pro-Palestina untuk dideportasi kan. Nah, terutama Columbia University, Harvard itu kan. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Ini sahabat kita semua. Kita ingin menguliti lebih jauh, menanyakan tentang situasi Timur Tengah, lebih khusus lagi di Palestina. Apa yang sedang terjadi dengan tumbangnya rejim Assad di Suriah. Bung Faisal Assegaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Faisal ini adalah pengamat Timur Tengah, mantan wartawan Tempo. Bung Faisal, Assad sudah tumbang di Suriah, ya kan? Para koalisi yang menjatuhkan Assad sudah membentuk pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Julani, ya. Dan banyak faksi-faksi di sana kelihatannya. Apa pengaruhnya nih terhadap kondisi yang akan terjadi di Palestina? Malah ini sebuah kemunduran ya. Okay. Dengan apa jatuhnya Assad itu terbukti Julani memutuskan bahwa melarang adanya kamp pelatihan Palestina, terus juga tidak boleh ada lagi sayap militer milisi Palestina yang beroperasi dari wilayah Suriah, karena di masa rezim Assad itu boleh mereka, dan mereka punya kamp pelatihan militer untuk melawan Israel dari wilayah Suriah. Terus juga kita tahu setelah Assad jatuh 8 Desember itu pagi, itu di hari itu juga Israel langsung masuk ke Gunung Hermon. Ini wilayah strategis di mana itu dataran tinggi. Jadi Gunung Hermon itu wilayah perbatasan Suriah, Israel dan Lebanon. Jadi setelah Assad jatuh hari itu pula Israel masuk ke Gunung Hermon. Jadi bisa memantau dari ketinggian Lebanon maupun Suriah. Okay. Dan juga jatuhnya Assad ini memutus lalu lintas persenjataan dari Iran untuk Hizbullah, karena selama ini kan dikirimnya lewat darat. Oke, jadi berarti bantuan persenjataan ke Hizbullah untuk nyerang Israel itu masuk lewat Suriah, lewat dari Suriah. Iran ya? Iya, dan itu diakui juga oleh saya lupa pejabat Iran bahwa memang Hizbullah pun sejumlah pejabatnya mengakui ya mereka akhirnya pasokan menjadi sulit, dan Iran juga menyatakan bahwa akan mencari cara lain bagaimana untuk memasok persenjataan untuk Hizbullah. Jadi bukan justru menguntungkan bagi Palestina ya? Oh enggak, malah. Jadi makanya narasi yang bilang bahwa ini pasukan bendera hitam akan muncul dari wilayah Suriah untuk membebaskan Al-Quds malah jauh. Karena cuma ada dua opsi buat Julani. Kalau memang dia nantinya, ini kan dia masih jauh. Untuk konsolidasi internalnya pun belum kelihatan hasilnya. Belum lagi SDF di Kurdi sudah memiliki wilayah otonomi sejak Assad masih ada. Jadi memang ada perbedaan, konsolidasi ini sebenarnya menjadi tantangan paling berat Julani, dan saya yakin dia tidak akan mampu untuk itu. Apalagi Suriah di bawah Assad yang sekuler, tiba-tiba konstitusi yang diadopsi oleh rezim Julani itu adalah bahwa semua sumber hukum harus berdasarkan syariat Islam. Syariat Islam di sini kan di mana-mana selalu beda perspektif lah. Jadi ini syariat Islam versi Julani ya? Ya, seperti itulah istilahnya. Ada beberapa bukti menunjukkan bahwa mobil dakwah itu keliling ke wilayah-wilayah komunitas Kristen di Damaskus. Artinya ya bukan begitulah cara berdakwahnya kan. Terus jadi cuma ada dua pilihan. Kalau memang Julani, dan saya nggak yakin itu akan dilakukan dalam waktu dekat atau waktu lama, karena dia pasti pengen eksis. Dia sudah berjuang dari 2011 untuk menumbangkan Assad, dan setelah 14 tahun baru berhasil. 13 tahun karena 8 Desember 2024. Terus tiba-tiba dia harus mengorbankan kekuasaan yang sudah dia peroleh. Itu saya rasa itu nggak mungkin. Dan kalaupun dia mau
menyerang Israel atau bermusuhan terang-terangan dengan Israel, artinya dia nggak mungkin beraliansi dengan Amerika atau Eropa. Pilihannya dia harus beraliansi dengan Iran, seperti Assad, seperti itu. Karena dia butuh persenjataan kan, nggak mungkin juga dia istilahnya dalam waktu dekat, mungkin 10 tahun, 20 tahun juga masih berat lah dia untuk terang-terangan untuk menyerang Israel. Ya itu tadi dia butuh bangun industri dan itu butuh dana. Dan yang selama ini yang didekati sekarang ini kan orang dari pihak Barat. Untuk Iran dia masih menutup diri kan, belum ada pembicaraan bagaimana untuk normalisasi hubungan. Dan dia kesulitan untuk melakukan konsolidasi internal ya? Sangat kesulitan. Jadi di Suriah itu pihak pemberontak itu sebenarnya ada berapa faksi? Ada 6 faksi besar. Oke. Yang pertama adalah Hayat Tahrir Asyam, itu yang dipimpin oleh Julani sendiri. Itu ada 14 milisi. Kemudian ada Syrian National Army, itu dukungan Turki. Itu ada 41 milisi. Kemudian juga ada Free Syrian Army, para desertir tentara Suriah yang sudah memberontak sejak 2011. Kemudian ada Syrian Defense Forces, itu dari mayoritas etnis Kurdi. Itu juga memberontak dan ingin punya wilayah sendiri. Makanya mereka sudah punya wilayah otonomi di timur laut Suriah, di provinsi Hasaka, Deir az-Zur. Mereka sebutnya namanya Rojava. Belum lagi masih ada Al-Qaeda di sana, masih ada ISIS. Karena kan Julani dan milisi-milisinya, komplotannya itu kan, itu juga mantan ISIS dan Al-Qaeda. Artinya banyak jihadis asing. Yang terbaru itu informasinya masih ada 15.000 jihadis asing. Mereka ketika datang ke Suriah itu kan ideologis alasannya. Yang paling besar itu ideologis, bahwa Assad itu Syiah itu halal darahnya, jadi wajib dibunuh. Nah, itu sulit untuk bagaimana Julani yang kelihatannya sudah berubah moderat, bagaimana mengkonsolidasikan pemikiran moderat itu ke orang-orang yang datang memang untuk berjihad, bahwa mereka merasa ya melawan Assad itu ya benar karena dianggapnya Assad yang Syiah itu adalah kafir dan halal darahnya. Jadi memang tantangan terbesarnya konsolidasi, dan ini yang belum kelihatan saya lihat. Oke. Itu masih panjang lah. Jadi agak keliru kalau orang mengaitkan bahwa jatuhnya Assad di Suriah itu mempermudah posisi Palestina ya, menguatkan posisi Palestina. Sangat jauh. Negara-negara yang sudah establis sendiri, ya kita tahu kan Turki, itu sampai sekarang dia pembelaan terhadap Palestinanya juga masih retorika. Nah, artinya. Jadi Turki ini nggak jelas juga membela Palestina. Ya, menurut saya retorika. Iya, karena kan di saat Erdogan, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengecam, menyebut ketika awal-awal perang itu kan Oktober 2023 dia bilang bahwa Netanyahu adalah Hitler dan pasukan Israel adalah Nazi. Tapi di sisi lain dia tidak berani memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Hubungan dagang tetap berjalan. Itu kan artinya kan dia cuma retorika doang, hanya di mulut. Dia memang memberikan bantuan kemanusiaan dari Turki. Ya itu sebatas kemanusiaan artinya, padahal ya Palestina dibutuhkan ya keadilan. Ya kalau memang dan Turki tidak mungkin berani menyerang Israel karena dia masih anggota NATO. Selain punya hubungan diplomatik, dia juga punya dia anggota NATO. Di NATO kan bosnya Amerika. Amerika itu kan sekutu istimewanya Israel. Jadi jangan pernah berharap Erdogan memutuskan untuk menyerang Israel. Walaupun dia sebenarnya punya kemampuan sebagai anggota NATO kan, punya kemampuan. Tapi ya itu tadi tidak mungkin itu dilakukan oleh Turki karena dia juga bisa mengorbankan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari hubungan dagang dengan Israel. Oke, Bung Faisal, ini kan menarik nih kalau kita lihat dalam konteks Indonesia. Pemerintah Indonesia itu kan selalu mengkritik ya, ataupun memberikan statement bahwa yang dibutuhkan sekarang itu adalah rekonstruksi ya di Palestina, kemudian mengusulkan macam-macam lah. Tapi apa sih yang sebenarnya paling esensial kalau kita bicara dalam konflik Palestina Israel? Karena kan bukan sekedar rekonstruksi, bukan sekedar gencatan senjata aja yang kan dilanggar berkali-kali oleh Israel kan. Berarti kita sudah nggak bisa harap nih Israel sebenarnya ya, bahwa dia punya niat untuk melakukan perdamaian dalam jangka panjang terhadap Palestina ya. Belum lagi kalau kita lihat apa yang sudah ditetapkan oleh International Criminal Court ya di Den Haag. Kan dia sudah menetapkan tuh Benyamin Netanyahu sama mantan Menteri Pertahanan Yoav Galan. Ya, Galan sebagai penjahat perang. Harusnya kan ini yang disampaikan Indonesia ya, bahwa harus memberikan dukungan ya untuk segera menangkap Netanyahu dan Galan kan. Bukan sekedar menyampaikan bahwa harus
harus dilakukan segala rekonstruksi setelah adanya gencatan senjata. Kan bukan itu intinya kan? Kalau menurut Bung Faisal gimana nih? Ya, selama ini kelemahan dari negara-negara OKI, di situ juga ada negara-negara Arab, 57 negara. Mereka tidak pernah berbicara tentang bagaimana memberikan keadilan bagi bangsa Palestina. Perang Gaza ini kan bukan baru, ini yang kelima. Perang pertama Desember 2008 sampai Januari 2009. Perang Gaza kedua November 2012, Perang Gaza ketiga 2014, Perang Gaza keempat Mei 2021, Perang Gaza kelima kan dari 7 Oktober kemarin. Gencatan senjata kan hanya baru berlangsung sementara, ternyata udah dilanggar Israel sejak awal malah. Nah, harusnya itu yang dikampanyekan oleh masyarakat global, dimotori oleh OKI, karena kan OKI ini kan punya concern karena di sana Masjid Al-Aqsa. Ya harusnya gencatan senjata itu akan terasa hambar ketika para pejabat sipil dan militer Israel yang bertanggung jawab atas genosida di Palestina tidak diadili. Apalagi sebenarnya itu sudah diperkuat. Kan Mahkamah Internasional ICJ sudah menyatakan bahwa terjadi genosida di Gaza. Yang kedua diperkuat lagi dan keputusan Mahkamah Pidana Internasional ICC bahwa Netanyahu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant melakukan kejahatan perang. Artinya sudah keluar surat perintah penangkapannya. Mereka sudah didakwa sebagai penjahat perang. Sebenarnya itu yang harusnya didorong. Jadi didorong itu dulu. Artinya ini untuk memberikan efek jera terhadap Israel. Kalau ini kan sudah bersejarah nih. Israel sudah menjajah Palestina sejak lama. Sejak berdirinya Israel tahun 48, kalau kita hitung dari berdirinya Israel. Baru pertama kali Mahkamah Internasional menyatakan terjadi genosida. Dan baru pertama kali ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan, menyatakan pejabat Israel sebagai penjahat perang. Sebenarnya ini yang harus didorong, dikampanyekan secara global. Itu yang harus diberikan. Jadi bukan sekedar orang sudah membunuh ribuan, terakhir ini udah tembus 50.000, kalau hitungannya 7 Oktober 2023. Sudah membunuh puluhan ribu, terus meluluh lantakan Gaza, yang luka sudah 100.000 lebih, tapi tidak pernah, pelakunya tidak pernah diadili. Seharusnya itu yang harus digagas. Harus ada kampanye global dan solid bagaimana untuk menangkap Netanyahu. Terlepas apakah negara itu menandatangani Statuta Roma untuk ICC atau tidak. Karena ini kan masalah kemanusiaan. Dan itu sudah diakui oleh Mahkamah Internasional. Nah, kalau kita sendiri tidak menghormati sistem internasional di mana Mahkamah sudah menyatakan itu genosida, terus penjahat perang, terus untuk apa lagi kita menjadi bagian dari sistem tatanan internasional itu sendiri kalau itu juga tidak kita hormati dan tegakkan. Harusnya seperti itu. Itu yang harusnya dilakukan. Bukan sekedar rekonstruksi yang boleh dibilang ini belum rekonstruksi aja Israel udah mulai lagi. Artinya bisa jadi Israel akan melakukan hal serupa ketika Gaza sudah dibangun kembali dan bisa diserang lagi. Yang menarik malah rencana Trump untuk mengosongkan Gaza sebenarnya belum batal. Kan Trump pernah bilang bahwa siapa yang mau mengusir warga Gaza, itu kan terakhir statement terakhirnya. Tapi informasinya kemarin yang saya lihat dari Kan News televisi Israel bahwa Amerika menekan Presiden Mesir Abdul Fattah Al-Sisi untuk menerima 500 sampai 700 ribu warga Gaza untuk ditempatkan di Sinai Utara. Jadi akan dibangun kota untuk warga Gaza di sana. Nah, kalau Sisi tidak mau menerima, itu bantuan militer dan ekonomi untuk Mesir akan dihentikan. Karena kan negara yang punya hubungan diplomatik, Mesir dengan Yordania ini kan dua negara Arab pertama yang punya hubungan diplomatik. Dan mereka mendapat keistimewaan, dapat bantuan ekonomi dan militer. Saya lupa, kalau nggak salah Mesir itu 3 miliar dolar per tahun. Jordan sekitar 1,7-an per tahun. Itu bantuan ekonomi dan militer. Itu kan ya sangat signifikan lah untuk menjaga rezim yang berkuasa di situ. Karena kan bantuan itu kan penting untuk menjaga rezim. Nah, kalau itu dihentikan kan itu bahaya juga untuk rezim militer yang berkuasa di Mesir. Ya itu sih informasi terbarunya. Oke, jadi berarti kalau begitu masih ada upaya-upaya terselubung dari Amerika untuk sebenarnya mengambil alih Gaza itu ya. Karena mengeluarkan penduduk dari situ dan membuat pemukiman baru di Sinai. Itu kan salah satu bentuk ingin mengambil alih Gaza itu untuk diberikan ke Israel mungkin ya. Kira-kira begitu? Iya, memang seperti itu. Itu memang Trump karena Trump ini kan boleh dibilang kalau saya melihat ada dua presiden Amerika paling berjasa untuk Israel. Yang pertama adalah Presiden Harry Truman
Oke, Truman. Karena dia dalam waktu 11 menit, setelah deklarasi dilakukan oleh David Ben Gurion, kemudian menjadi Perdana Menteri pertama Israel, dia memberikan pengakuan terhadap negara Israel. Dan Amerika menjadi negara pertama. Nah, setelah itu prestasi yang dibuat yang paling bersejarah, yang paling berjasa buat Israel adalah Trump. Kenapa Trump? Karena dia pada 6 Desember 2017 dia mengakui Yerusalem, baik barat maupun timur, karena Palestina kan pengen Yerusalem timur ibu kotanya, sebagai ibu kota Israel dan tidak bisa dibagi dua dengan Palestina. Kemudian juga dilanjutkan dengan pemindahan kedutaan besar Amerika dari ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem. Padahal undang-undang itu, jadi ini yang menarik. Sebentar saya lanjutkan dulu. Jadi undang-undang Jerusalem Embassy Act milik Amerika itu ditandatangani Presiden Bill Clinton dari Partai Demokrat pada tahun 1995. Tapi baru Presiden Trump, artinya dari 1995 sampai 2017 butuh waktu 22 tahun bagi Presiden Amerika untuk berani melaksanakan undang-undang itu. Karena mereka tahu ini sangat sensitif. Jadi ada klausul bahwa bisa diperpanjang tiap 6 bulan. Kalau merasa, wah kayaknya nggak mungkin nih, bahaya untuk keamanan kepentingan Amerika maupun Israel, bisa terjadi perang global, perang besar, ternyata itu tidak terbukti dengan Trump. Artinya udah kalkulasi Presiden Amerika selama ini salah. Dan Trump ingin mencatat sejarah sebagai satu dari 2 presiden Amerika paling berjasa setelah Harry Truman. Karena Harry Truman memberikan pengakuan dan Trump menegaskan pengakuan itu dengan mengakui Yerusalem, dan itu yang memang sudah sesuai dengan Undang-Undang Yerusalem Basic Law yang disahkan Knesset pada 1980. Nah, yang menarik begini kalau kita bandingkan dengan Indonesia. Amerika itu mendukung Israel punya dasar hukum. Ada undang-undangnya, yaitu salah satunya Yerusalem Embassy Act. Mereka juga punya aturan, saya lupa terakhir kalau nggak salah. Siapa yang anti Yahudi atau anti Zionis sama dengan antisemit, bisa dipidana lah. Dan Trump, di Amerika. Dan Trump sekarang kan sudah mulai mengejar mahasiswa-mahasiswa pro Palestina untuk dideportasi kan. Nah, terutama Columbia University, Harvard itu kan. Columbia salah satu perintis waktu kemarin genosida di Gaza kan, perang Gaza itu kan, para mahasiswa kampus kan banyak berdemonstrasi. Nah, ini yang diubah sama Trump. Dia bikin aturan untuk mendukung Israel. Sedangkan Indonesia itu hanya mengandalkan pembukaan UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan tidak jelas bangsa mana yang sedang dijajah. Itu satu. Yang kedua, bangsa mana yang sedang dijajah itu yang harus dibela oleh Indonesia. Karena kalau kita lihat juga Kurdi juga pengen merdeka. Etnis Kurdi itu kan ada di wilayah Turki, Irak dengan Suriah. Jadi ya harus ditegaskan, kalau memang kita mendukung Palestina, semestinya kita ada sebuah undang-undang yang memang sebagai implementasi dukungan kita sebagai dasar hukum untuk kita membela Palestina agar tidak parsial. Artinya begini, ketika kita mendukung solusi 2 negara, itu kan kita tidak punya dasar hukumnya. Betul. Kita hanya mengikut konsep asing. Karena solusi hukum 2 negara itu bukan aspirasi bangsa Palestina. Tidak pernah dibawa referendum. Kita pernah tahu, kita punya kasus tim-tim, kita mengadakan referendum, ternyata hasilnya gitu, walaupun ada kontroversi. Nah, sedangkan kita menyetujui sebuah solusi untuk Palestina, tapi belum pernah dibawa ke referendum. Itu kan aneh. Nah, itu yang perlu ditegaskan di dalam undang-undang itu. Bahwa kita memang benar membela Palestina. Nah, terus Palestina yang mana? Apakah Palestina versi kita itu kita yang pernah sebagai bangsa yang pernah dijajah, terus kita tiba-tiba setuju dengan solusi 2 negara yang ditetapkan oleh asing? Artinya kan kita melupakan sejarah kita sendiri. Ketika kita pengen merdeka, tiba-tiba pihak luar menentukan, Anda kalau mau merdeka negaranya wilayahnya ini aja ya. Itu kan itu aja sudah aneh. Nah, itu kalau harusnya kita bikin undang-undang yang memang punya basis nilai-nilai dan pengalaman sejarah kita. Jadi ya kalau menurut saya Palestina yang harus kita perjuangkan nanti kalau undang-undang itu benar dibuat, rumusannya adalah Palestina. Kalau kita memang mau pakai dasar hukum internasional ya resolusi partisi 1947. Karena kalau kita pakai solusi 2 negara, teorinya itu cuma 22% luas wilayah Palestina. Sedangkan kalau resolusi partisi tahun 47 itu 45%. Untuk Israel memang lebih besar 52. Tapi memang itu resolusi yang memang sudah disahkan oleh PBB. Nah, itu 4552. Itu
Yerusalem 2% itu di bawah hukum internasional dan Bethlehem juga di bawah hukum internasional. 3%-nya itu masih di bawah hukum internasional. Itu kalau menurut resolusi itu. Nah, terus kemudian kalau misalnya teman-teman di Palestina menginginkan bagaimana sih bentuk negara Palestina yang sesungguhnya mereka inginkan, wilayahnya tuh. Terakhir dalam deklarasi Beijing, ketika rekonsiliasi 14 faksi termasuk Hamas Fatah, Maret 2024, itu ternyata mereka ingin Yerusalem full. Artinya kan mereka menolak keputusan Israel. Jadi Israel mengklaim, ya Palestina mengklaim. Nah ini yang berat. Ini yang membuat ya penjajahan ini tidak akan pernah selesai. Ya memang tidak akan pernah selesai sih. Jadi itu yang diinginkan. Kalau kita berbicara dari deklarasi di Beijing. Tapi kalau memang kalau dilihat sejarahnya bahwa Yerusalem itu kan sebenarnya tanah Palestina kan. Kalau berdasarkan sejarah kan? Iya. Kalau kita tarik sejarahnya itu dulu ada koin itu Palestina. Para imigran pengungsi orang-orang Israel Yahudi yang baru datang ke Palestina itu paspornya capnya Palestina. Jadi dulu yang dikenal memang Palestina, nggak ada Israel. Dan memang di sana ada Yahudi juga, karena Timur Tengah kan ada Yahudi juga. Nah itu. Nah kemudian juga soal tadi wilayah. Nah, undang-undang itu juga harus mengatur. Boleh tidak orang Indonesia menerima undangan dari pemerintah Israel? Karena kita udah banyak kasus. Kita pernah punya ketua PBNU. Waktu itu Yahya Stakuf, malah waktu itu masih anggota Dewan Pertimbangan Presiden, memenuhi undangan jadi pembicara di American Jewish Committee Conference, konferensi tahunan. Terus juga pernah ada 3 pejabat MUI. Terakhir 5 cendekiawan Muslim. Mereka tidak mungkin tidak diundang oleh pemerintah Israel, tapi bisa ketemu pejabat Israel. Artinya memang itu sudah diatur. Nah itu harus diatur dalam undang-undang. Boleh nggak sebuah entitas individu, politik maupun bisnis, itu menerima undangan pemerintah Israel? Karena hal ini kan akan terus menjadi polemik kalau itu tidak diatur. Nah ini yang harus diatur. Nah terus juga kan setelah perang, kan ketika perang 2003 ini kan, perang terakhir ini kan, ada wacana boykot dan itu berlangsung parsial kan di secara apa sih istilahnya sporadis di Indonesia. Nah itu juga bisa diatur mungkin dalam undang-undang boykotnya seperti apa, mana yang perlu diboykot, karena kan ya itu juga akan berpengaruh terhadap industri dan tenaga kerja di Indonesia. Nah itu jadi dukungan kita itu nanti akan integral, tidak terpisah-pisah karena kita punya undang-undang. Sedangkan selama ini kan kita hanya mengandalkan pembukaan UUD 1945. Nah, terus juga bagaimana kita melihat Israel. Di undang-undang itu harus disebut Israel ini sebagai musuh atau bukan. Karena kita kan pro Palestina. Ini akan mempengaruhi sikap kita dalam bagaimana menghadapi Israel. Dalam tataran pemerintah ya. Apakah kita setuju Israel itu istilahnya dikucilkan, diisolasi, kan ini yang perlu disanksi. Selain tadi sanksi bahwa pejabat militer Netanyahu dan Galina harus ditangkap, harus ada sanksi ekonomi dan politik buat Israel. Apa bentuknya tuh kira-kira? Harus diboikot? Ya harus diboikot. Yang sudah punya hubungan diplomatik, dia harus putuskan hubungan diplomatik. Jadi kan ironis ini, ketika terjadi genosida di Gaza, para pemimpin Oki mengecam, tapi yang punya hubungan diplomatik tidak berani memutuskan diplomatik. Ada Turki, ada Mesir, ada Yordania, ada 13 lah yang terakhir. Itu belum lagi negara-negara Muslim yang punya hubungan gelap lah, tidak resmi. Itu kan banyak. Nah, harusnya itu juga mereka. Tapi Indonesia tidak punya hubungan gelap kan dengan Israel? Kalau dari zaman Soeharto kan ada kan hubungan pertahanan keamanan. Tetap ada ya? Ada. Hubungan dagang ada kan, terakhir itu berita rame kan, berapa ekspor impor ternyata masih berlangsung, terjadi perang ketika genosida. Nah itu kan karena kita tidak ada undang-undang yang mengatur itu kan, kita akhirnya tidak satu kesatuan bagaimana dalam menyikapi isu penjajahan Israel terhadap Palestina. Selalu parsial. Nah, bisa, dan di satu sisi bahkan pemerintah bisa kontra dengan rakyat, walaupun secara umum kita istilahnya satu suara dalam membela Palestina. Cuma karena tidak ada undang-undang, akhirnya tidak jelas bagaimana kita pembelaannya terhadap Palestina. Selalu reaktif. Kan kalau tidak ada perang, kita diam. Kita tidak akan pernah bagaimana mengupayakan Israel itu diberi sanksi. Bagaimana mengupayakan para pemimpin Israel itu diadili, karena bukan sekali ini saja penjajahan, bukan karena perang Gaza saja mereka wajib diadili, tapi kan mereka sudah menindas rakyat Palestina dari 1948. Mungkin kalau di total jumlah rakyat Palestina yang tewas akibat penjajahan Israel udah jutaan.
Jadi sebenarnya basisnya itu bukan perang Gaza ya, tapi sejak dari penjajahan itu sendiri. Karena penjajahan kan melanggar kemanusiaan. Melanggar nilai-nilai universal yang diadopsi sendiri oleh PBB. Nah, itu sebenarnya kalau ada undang-undang itu kan itu harus diatur. Jadi kita tidak hanya bersifat reaktif dalam isu Palestina ketika terjadi Israel menyerang. Tapi kalau tidak ada serangan kita diam. Hanya sekedar memberikan bantuan yang sifatnya ya low level lah, nggak high level. Kalau dalam istilahnya politik kan dia low level, hanya beri bantuan kemanusiaan, capacity building. Tapi bagaimana keadilan itu ditegakkan terhadap bangsa Palestina itu tidak ada yang dilakukan. Ya itu tadi, karena kita tidak punya dasar hukum. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan terhadap Palestina. Ya sejauh ini memang udah bagus. Tapi kan itu tidak membuat Israel jera. Artinya begini, Israel bisa nyerang kapanpun, bunuhin berapapun sesukanya, habis itu nanti kita datang kok bawa bantuan kemanusiaan. Habis itu kita yang bangun, itu aja udah aneh logikanya. Jadi Israel boleh membunuh, boleh menghancurkan Palestina, habis itu negara Muslim gotong royong, kita bangun yuk, kita bantu yuk. Habis itu udah biasa lagi, itu kan aneh. Hanya sebatas itu ya? Hanya sebatas itu, harusnya lebih dari itu. Yaitu tadi butuh dasar hukum. Kalau memang Indonesia mau serius, mau lebih bermakna, ya harusnya Indonesia mencontohkan itu. Itu yang harusnya. Berarti itu kelemahan politik luar negeri Indonesia terhadap konteks Palestina Israel ya? Ya, saya kira memang kita itu belum punya grand design bagaimana kita. Jangan dulu Bung Faisal, berarti kita masih ambigu ya dalam konteks Israel Palestina. Ya boleh dibilang kita itu masih setengah hati. Iya, boleh dibilang, kalau kasarnya begini, kita pro Palestina tapi kita tidak anti Zionis. Dan masih main mata sedikit. Iya, itu kan masih, makanya beberapa orang bisa datang memenuhi undangan pemerintah Israel. Bahkan ada kalau pemerintah Indonesia bilang itu kan inisiatif mereka. Kalau misalnya alasan pemerintah Indonesia itu nggak boleh disangkut pautkan dengan pemerintah Indonesia, itu mereka berangkat sendiri-sendiri. Nah, ini kan akan mencederai diplomasi Indonesia. Di satu sisi kita bersuara, wah kita bela Palestina, kita paling terdepan. Tapi ada rakyatnya tiba-tiba memenuhi hubungan itu. Itu kan kelihatan bahwa tidak sejalan, tidak konsisten antara pemerintah dengan rakyatnya. Ada sebagian. Ini kan yang diundang Israel orang-orang yang dianggap punya posisi, bisa mempengaruhi bisa mempengaruhi perspektif dan cara berpikir orang-orang Indonesia, terutama yang generasi muda ya. Nah, seperti itu yang bahaya. Karena kan sebenarnya kan ini ketika era Trump meluncurkan proyek namanya normalisasi dengan Israel, itu kan sebenarnya ada dua negara yang jadi target utama. Pertama itu Arab Saudi, yang kedua Indonesia. Kedua-duanya bisa tukeran posisinya. Kenapa Arab Saudi dan Indonesia itu penting? Dua-duanya punya posisi penting dalam hal Islam, di dunia Islam dan secara ekonomi. Arab Saudi penting karena di situ ada kiblat. Di situ ada dua masjid suci, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada Ka'bah, ada makam Nabi. Nah, makanya selain itu Arab Saudi itu adalah perekonomian terbesar di dunia Arab. Nah, jadi ketika Israel bisa menggait Arab Saudi untuk punya hubungan resmi dengan Israel, apapun yang dilakukan Saudi akan berpengaruh terhadap cara pandang negara-negara Muslim. Artinya orang-orang akan bilang, Saudi aja nggak ada masalah kok. Nah, itu sedikit banyak akan mempengaruhi image-nya. Terus juga yang bahayanya lagi, ini tanda dengan istilahnya kalau memang Saudi mau gunakan. Saudi itu punya alat peras paling efektif. Kalau dia mau memaksakan negara Muslim mengikut aturan, dia bisa pakai kuota haji atau umrah kan? Menekan ya? Iya, bisa cara. Kalau memang dia mau pakai itu, kita nggak tahu. Artinya kalau memang nanti Saudi itu dia bisa pakai itu, nggak mau ikut. Kurangin ya. Makanya kita tahu kan pemerintah Indonesia nggak pernah berani mengecam Saudi ketika Saudi membombardir Yaman, ketika terjadi penangkapan ulama, akademisi, wartawan, bahkan pangeran, bahkan jenderal. Ya kita nggak mungkin berani itu. Kita takut karena ya itu tadi kuota haji dan umroh itu kan mempengaruhi stabilitas juga, karena kita kan kontingen terbesar tiap tahun. Nah jadi kalau sampai Saudi itu, wah itu kemenangan besar udah buat Israel. Selesai udah Palestina. Ya, sekarang pun udah selesai, udah lama Palestina itu selesai. Gara-gara Saudi. Ya kalau misalkan itu sampai ya. Artinya memang ketika Trump itu udah semakin jauh lah Palestina untuk merdeka.
Nah, sama dengan posisi Indonesia. Indonesia ini negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Itu plusnya lagi moderat. Moderat itu penting. Islam moderat ya? Iya, wasatiyah lah, moderat. Itu yang diharapkan Amerika ya? Iya. Oke. Jadi itu akan mempengaruhi bagaimana negara-negara Islam moderat lainnya. Ya, Malaysia yang dekat, Brunei. Itu akan mempengaruhi itu. Wah, Indonesia ini ya bisa sedikit baik akan mempengaruhi, bisa ngekor yang lainnya. Jadi dua negara ini menjadi penting bagi Amerika ya? Bagi Israel, ya bagi Amerika untuk bagaimana Israel punya hubungan. Karena kan ini kan proyeknya proyek Amerika. Oke. Nah, terus juga Indonesia pasar, karena kan penduduknya mungkin sekarang udah mau hampir 280 juta. Produk-produk itu kan bisa masuk. Produk-produk Israel. Nah, kalau ditanya di antara dua negara ini, mana yang paling mudah untuk digait? Ya tentu saja yang paling mudah Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi? Ini kan negara kerajaan. Nature kerajaan itu kan otoriter lah. Apa kata raja menjadi hukum. Jadi nggak mungkin akan ada demo di jalan untuk menentang keputusan ini. Nah, itu ya kalau ditanya mana yang lebih cepat untuk itu, ya Saudi kemungkinan besar. Kalau Indonesia, nah ini belum pernah ada yang berani mulai. Dulu Gus Dur aja mengundang Simon Peres kan demo besar di Al-Azhar. Ya kebetulan saya yang nulis waktu itu. Nah, kalau Indonesia kan negara demokratis, artinya berbahaya kalau pemerintah tiba-tiba mutusin, oke, kita ikut proyek normalisasi dengan Israel. Mungkin rezim pemerintahan yang berkuasa saat itu bisa jatuh. Beda dengan Arab Saudi yang kerajaan. Artinya nggak akan ada orang berani demo. Walaupun mungkin di internalnya bisa terjadi ya konflik yang sangat tajam seperti itu. Oke, berarti dengan naiknya Trump sebagai presiden Amerika ini semakin mempersulit posisi Palestina ya untuk mendapatkan kemerdekaannya. Kira-kira seperti gitu. Bahkan udah tenggelam. Udah semakin tenggelam. Boleh dibilang udah terkubur lah impian Palestina. Jadi naiknya Trump ini semakin terkubur cita-cita Palestina nih ya? Kalau di aspirasi mungkin tidak. Tapi bagaimana kemungkinan itu bisa tercapai itu tidak akan mungkin lagi. Selama Trump? Ya mungkin seterusnya. Karena ya itu tadi negara-negara para pemimpin Arab dan Muslim ini tidak punya terobosan. Nggak kompak ya? Nggak kompak. Ya itu tadi karena beda kepentingan nasional masing-masing. Ya kan aneh ketika genosida terjadi, negara-negara Muslim itu 13 negara, Turki itu negara Muslim pertama yang punya hubungan diplomatik. Nggak ada yang mau mutusin hubungan diplomatik dengan Israel. Itu aja sudah kelihatan bahwa mereka setengah-setengah dalam mendukung Palestina. Padahal menurut Bung Faisal, seandainya negara Muslim itu keras terhadap genosida yang dilakukan Israel pasti menghentikan genosida itu. Iya, pasti bisa. Menarik hubungan diplomatik. Semua Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko. Karena kan ketika terjadi perjanjian Ibrahim, itu ada kesepakatan lain. Namanya itu Abraham Accord Fund. Ya, bukan Abraham Samad ya? Bukan. Jadi dana perjanjian Ibrahim. Dana ini adalah dana salah satunya dana bagaimana untuk menarik negara-negara Muslim lain untuk ikut. Jadi dana ini dikumpulkan, terutama dari negara Arab kaya itu kan Uni Emirat Arab, Bahrain, itu dikumpulkan untuk diinvestasikan ke negara-negara yang belum punya hubungan diplomatik. Itu salah satu caranya. Jadi cara menggait itu dengan secara halus itu masukin investasi pelan-pelan pengaruh masuk. Nah itu. Nah kenyataannya kan tidak ada. Ini yang sangat disayangkan. Kalau saya sih sangat menyayangkan, yaitu tadi gencatan senjata itu selalu terasa hambar ketika para pelaku genosida itu, pejabat Israel itu tidak ada yang diadili. Jadi menurut Bung Faisal sebenarnya gencatan senjata yang dilakukan Israel terhadap Palestina nih, untuk sementara itu pun selalu dilanggar ya? Selalu dilanggar dari awal, dari hari pertama. Itu kan ada satu anak tewas ditembak sama sniper Israel di Rafah. Padahal itu pada saat sudah gencatan 19 Januari ketika berlaku. Itu udah ada satu yang tewas. Jadi ini akal-akalan aja Israel ini gencatan senjatanya? Ya memang akal-akalan karena kan Netanyahu sudah gagal untuk salah satu tujuan perangnya kan membebaskan sandera dengan operasi militer. Ternyata 15 bulan tidak berhasil. Itu aja udah memalukan untuk sebuah negara sebesar Israel kan. Membebaskan sandera dari wilayah yang mereka blokade, terus menurunkan darat, laut, udara, ditambah lagi dari Amerika juga bantu persenjataan maupun penasehat. Kan kalau nggak salah ada pasukan Amerika juga yang ikut bantu dalam operasi pembebasan. Ternyata gagal. Nah, itu makanya gencatan senjata ini ya sedikit banyak menolong Netanyahu. Karena akhirnya
ada sandera-sandera yang dibebaskan kan lewat pertukaran sandera. Karena terakhir pertukaran sandera kan November 2023. Karena kalau dia lakukan operasi militer tidak berhasil Tidak ya? akan pernah, malah banyak sandera yang bisa terbunuh. Yang bisa tewas. Memang itu diumumkan kan oleh Brigade Al-Qassam, ada beberapa sandera yang tewas karena operasi militer Israel, serangan membabi buta dari udara. Dan memang yang ditargetkan juga sipil, bukan tentara Hamas atau jihad Islam atau milisi lainnya, karena kesulitan. Berarti menurut Bung Faisal sebenarnya mitos tentang kekuatan tentara Israel ini tidak terlalu seperti yang kita bayangkan ya? Ya, memang. Karena Hamas saja bisa bertahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menghadapi Israel ya? Iya. Ya, kalau dihitung dari Israel mundur dari Gaza 2005, Agustus 2005, artinya ke sini sampai 2025, itu 20 tahun. Dan sudah mengalami 5 kali perang dan Hamas masih bisa bertahan. Makanya saya menyebutnya dalam buku saya itu kan Gaza simbol perlawanan dan kehormatan. Jadi ketika tepi barat yang didominasi Fatah itu mau berkompromi dengan Israel, bahkan ikut mengejar milisi-milisi Palestina yang berjuang di tepi barat. Nah, hanya Gaza yang menjadi simbol perlawanan solid mereka, milisi-milisinya. Bahkan rakyatnya pun terakhir itu ketika akhir-akhir perang Gaza, 54% masih mendukung Hamas. Masih mendukung perlawanan bersenjata terhadap Israel. Jadi masih Hamas ini ada mayoritas. faksi terbesar sekarang ya? Hamas faksi terbesar di Gaza. Di Palestina itu ada 2, Hamas dengan Fatah. Tapi mereka berbeda ideologi. Nah, ini yang menarik adalah setelah serangan 7 Oktober itu mengubah perspektif. Baik Amerika maupun Israel. Bahwa mereka tidak akan lagi membiarkan Hamas berkuasa di Gaza. Karena suatu waktu bisa akan mengulang serangan 7 Oktober. Nah, itu. Makanya gencatan senjata ini tidak akan sulit untuk berlangsung jangka waktu 10 tahun, apalagi 20 tahun. Jadi mungkin rentangnya itu ya 5 tahun ke bawah lah. Bakal akan terus pecah-pecah perang-perang. Jadi nggak bisa bertahan gencatan senjata? Nggak akan bisa bertahan. Seperti itu. Dan ini juga makin menyulitkan bagaimana upaya-upaya baik di Palestina sendiri maupun masyarakat internasional, bagaimana untuk upaya membantu Palestina merdeka. Semakin jauh. Oke, berarti sebenarnya kalau menurut Bung Faisal, yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dan negara-negara Arab lainnya bukan sekedar mengusulkan terus gencatan senjata dan rekonstruksi, tapi yang terpenting adalah mengusulkan supaya kejahatan genosida yang dilakukan Netanyahu dan Galan itu harus segera dibawa di Mahkamah Internasional, harus ditangkap, kira-kira gitu. Iya, memang seharusnya itu yang harus dilakukan ya. Itu yang harus dilakukan. Jadi kita tahu kan Duterte kemarin kan istilahnya ditangkap karena kampanye menghabisi gembong-gembong narkoba di negaranya. Dianggap pelanggar HAM, walaupun itu debatable ya, itu untuk kepentingan generasinya, generasi mendatang. Nah, kalau ini yang udah jelas-jelas, itu pun diakui oleh Mahkamah Internasional, diakui oleh ICC, Mahkamah Pidana Internasional. Nah, sampai sekarang tidak ada satupun negara ataupun dunia sepakat untuk menangkap Netanyahu. Nah, itu kan aneh, artinya ada standar ganda di situ. Sebenarnya ini yang harus diperjuangkan. Kalau misalkan sampai Netanyahu dengan Galan ditangkap, mungkin itu akan bisa mengubah pemerintahan Israel selanjutnya. Mereka akan berpikir ulang bagaimana untuk menyerang membabi buta rakyat Palestina baik di tepi barat maupun jalur Gaza. Oh, artinya sebenarnya bisa mendatangkan deteran efek ya? Nah, itu kemungkinan besar bisa itu. Karena kan ini belum pernah dilakukan. Makanya mereka habis bunuh, habis itu gencatan senjata, pelakunya tetap bisa berkeliaran, Netanyahu bisa tetap datang ke PBB, bisa berkunjung ke negara manapun. Karena apa yang dilakukan, ini ada yang menarik. Ada salah satu sisi menarik dari perang Gaza ini, ada namanya Hin Rajab Foundation. Itu didirikan oleh aktivis Palestina yang tinggal di Belgia. Itu pakai nama anak yang tewas di Brondong di dalam mobil. Itu kalau nggak salah tembakannya sampai 300 peluru. Ya. Itu mereka mengkampanyekan bagaimana memburu tentara-tentara Israel di berbagai negara yang lagi liburan, tapi mereka pernah bertugas di Gaza. Atau perwira militer Israel yang terlibat dalam kebijakan untuk menyerang Gaza, komandannya itu. Dan itu membuat tentara Israel ketakutan. Nah, itu aja udah menimbulkan efek deterren kan. Apalagi kalau sampai Netanyahu dan Galan diadili sebagai penjahat perang. Oh, itu pasti akan mengubah perspektif Israel dalam memperlakukan bangsa Palestina. Mampukah atau bisakah, dapatkah ICC menangkap Netanyahu dan Galan?
Atau dapatkah Eropa ya secara keseluruhan itu mendukung ICC atau Mahkamah Internasional untuk menangkap Netanyahu dan Gallant seperti apa yang dilakukan terhadap Duterte? Kalau lihat sejauh ini sih belum ada kesolidan ya di antara negara-negara Eropa. Amerika bahkan memberikan sanksi buat ICC dan jaksanya kan Karim Khan. Yeah. Nah, itu saya lihat itu tidak akan mampu. Tapi kalau misalkan negara Muslim 57 itu yang tergabung dalam AUKUS solid, dan bahkan mereka boleh dibilang memutus hubungan diplomatik dengan Israel atau mengisolasi Israel, itu bisa saja itu. Kampanye itu harus digagas. Dan itu harus digagas, memang wajib digagas. Karena kalau kita hanya berbicara tentang rekonstruksi ataupun bantuan darurat, kemanusiaan, itu kita seperti menghapus dosanya Israel. Menghapus kesalahan Israel seolah-olah Israel tidak pernah salah. Itu kan aneh. Israel tidak bertanggung jawab, tidak diberi tanggung jawab untuk membangun kembali Gaza. Terus udah gitu pelakunya tidak diadili, itu kan, aduh, itu sama menurut saya menyakiti perasaan rakyat Palestina lah. Menyakiti rasa keadilan kita. Rasa keadilan, ya benar. Rasa keadilan global, ya benar. Jadi orang yang punya common sense merasa ini tidak ada keadilan ya. Iya, benar. Itu yang harusnya sebenarnya diusahakan. Jadi itu yang harus dilakukan Indonesia, menggalang itu ya. Ya, kampanye global. Bagaimana memburu Netanyahu, tidak peduli apakah negara itu penanda tangan Statuta Roma, ICC atau bukan. Karena ini masalah kemanusiaan dan itu sudah diakui oleh Mahkamah Internasional, di mana ya banyak negara menjadi anggota di situ karena bagian dari PBB. Ya saya berharap ya pemerintahan Prabowo ini mulai memikirkan wacana untuk membuat undang-undang untuk Palestina, karena beberapa kali sejak zaman Soekarno juga menyatakan bahwa isu Palestina itu adalah jantung politik luar negeri Indonesia, isu sentral dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Saya kira kalau memang itu benar, ya itu pantasnya itu kita punya dasar hukum, bukan sekedar mengandalkan pembukaan UUD 1945. Harus ada undang-undang yang mengatur bagaimana pembelaan kita terhadap Palestina. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Bung Faisal Assegaf ini. Mudah-mudahan mengedukasi kita ya, mencerahkan kita dan membuka cakrawala berpikir kita tentang apa yang sedang terjadi di tanah Palestina. Sehingga pemerintah Indonesia bisa memberikan dukungan yang kuat, bukan sekedar retorika belaka. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.